Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, saudara. Ada kuasa Tuhan di dalam doa puasa, saudara. Jadi kita harus tahu sungguh-sungguh ada kuasa di balik perintah Tuhan untuk kita doa puasa. Waktu kita doa puasa akan ada doa kuasa Tuhan dinyatakan. Asal doa puasa dengan benar, kita bisa lihat banyak orang-orang dalam Alkitab maupun sejarah gereja, orang-orang yang hidupnya penuh dengan kuasa Tuhan. Saudara teliti hidupnya, pasti dia punya kehidupan doa puasa yang baik. Misalnya Musa, hidupnya penuh dengan kuasa, mujizat luar biasa, saudara. Kalau saudara perhatikan sama hidupnya, saudara. Oh, dia adalah seorang pendoa puasa yang luar biasa, saudara. Bisa lihat Elia, saudara. Bisa lihat Daud, seorang suka berdoa puasa. Yosafat, apalagi Daniel, itu sangat terkenal. Doa puasa 21 hari, saudara. Oh, dia hidupnya disertai kuasa Tuhan. Sehingga ya mulutnya terkatup sekalipun, saudara. Oh, ganas gitu, saudara. Ada kuasa Tuhan yang menyertai Esther, saudara. Dia juga mengalami kuasa Tuhan luar biasa sekali, saudara. Sampai selamatkan bangsanya. Dia orang yang gerakkan doa puasa. Nehemia, Ezra, bahkan Tuhan Yesus sendiri, saudara. Waktu dia mau mulai melayani, dia berikan diri dibaptis. Waktu dibaptis Roh Kudus turun atas Yesus. Lalu setelah itu Yesus dibawa naik ke bukit pencobaan untuk apa? Doa puasa, doa puasa, doa puasa. 40 hari, 40 malam. Dan waktu dia turun, Injil Lukas berkata, dia turun dengan kuasa Tuhan. Waktu dia baca firman, ya perkataannya penuh dengan kuasa. Pelayanannya penuh dengan kuasa. Karena doa puasa mendatangkan kuasa. Yesus saja melakukan doa puasa sebelum dia melayani. Sehingga pelayanannya penuh dengan doa puasa. Penuh dengan kuasa. Jadi setiap saudara saat ini tangkap dulu. Ada kuasa dalam doa puasa. Bahkan kuasa yang sangat besar. Saat dengan cara apapun gak bisa. Tapi saudara sertai dengan doa puasa. Ada kedahsyatan Tuhan. Yesus berkata jenis ini tidak bisa diusir. Kecuali dengan doa puasa. Mereka sudah mengusir dalam nama Tuhan Yesus. Gak bisa. Lalu tanya pada Yesus kenapa? Ya murid-murid gak bisa. Yesus berkata yang pertama kurang percaya gitu, saudara. Lalu Tuhan Yesus berkata yang kedua, ya ini memang tidak bisa diusir kecuali dengan doa puasa. Kalau saudara punya masalah yang sangat besar, saudara sudah berjuang untuk menghancurkan, untuk saudara menyingkirkan, saudara gak bisa. Hari ini firman Tuhan berkata ada kuasa dalam doa puasa. Jenis ini bisa diusir dengan doa puasa disertai. Jenis masalah saudara nggak bisa selama ini bisa diusir dengan saudara doa puasa. Ada kuasa Tuhan yang menyertai, yang melakukan sesuatu yang luar biasa. Amin. Jadi mulai belajar, mengerti, mulai percaya. Karena terlalu banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen, sampai hamba Tuhan, sampai banyak gereja nggak lagi nyadari ada kuasa. Enggak begitu meyakini ada kuasa. Sehingga enggak pernah dikhotbahkan. Sehingga enggak pernah diadakan. Sehingga anak-anak Tuhan hidupnya orang Kristen ya biasa saja. Keadaannya sama. Enggak Kristen ya sama saja. Seperti orang dunia sama saja. Enggak ada bedanya, saudara. Kenapa? Enggak ada kuasa. Yang nyata iblis akan berusaha terus. Supaya anak-anak Tuhan orang Kristen enggak menyadari atau enggak percaya bahwa ada kuasa yang luar biasa sekali di balik doa puasa. Pernah kejadian di Texas, Amerika, satu gereja, saudara, ya tiba-tiba satu hari di sebelahnya gereja persis mau dibangun bar gitu, saudara. Wah, di sana bingung gimana nanti ini ibadah rohani, ini barbaran gitu, saudara. Bingung selalu mereka doa puasa, doa puasa, doa puasa, doa puasa, saudara. Karena diperjuangkan dengan cara lain gak bisa doa puasa. Dan tiba-tiba ya sudah hampir jadi, sudah mau diresmikan, ada terjadi konslet listrik lalu terbakar habis. Kau diem tuh, saudara. Ngantuk atau dia. Lalu pemilik
bar itu marah, saudara, gak bisa terima, tuntut di pengadilan, saudara. Waktu sidang di pengadilan sudah datang, lalu pemilik bar ini berkata, ya hakim yang mulia, aku ini gak bisa terima. Ini loh, gereja ini doa puasa sampai bar ini yang sudah mau diresmikan itu konslet terbakar. Jadi aku rugi banyak, aku tuntut gereja ini. Karena mereka doa puasa ini terbakar itu, saudara. Lalu sayangnya orang gereja itu jawabnya itu salah ngawur. Malah berkata, Pak Hakim yang mulia, apakah Pak Hakim ya percaya? Mosok doa puasa kok bisa bakar bar itu gimana toh? Mana masuk akal? Mana bisa? Loh, hakimnya jawab, selama saya jadi hakim, baru kali ini saya bingung. Bingungnya kenapa? Ini orang bar, pemilik bar berani percaya doa puasa, ada kuasa, ada kuasa, ada kuasa. Kok gereja malah gak percaya loh. Doa puasa tapi gak percaya. Mosok doa puasa kok bisa buat barnya terbakar. Kita boleh tertawa, tapi seringkali gereja, anak Tuhan, pelayan Tuhan seperti itu. Gak nyadari ada kuasa yang hebat. Tahun ini Tuhan ingin lakukan hal yang dahsyat. Tuhan gerakkan kita, salah satunya doa puasa. Supaya itu terjadi dalam hidup kita, dalam gereja kita. Saudara jadi orang hidup penuh kemenangan. Ada kuasa, kalahkan godaan, kalahkan masalah, saudara. Hidup penuh keberhasilan dan memuliakan nama Tuhan. Lawatan Tuhan sungguh-sungguh nyata. Nah, ada kuasa apa saja di balik puasa? Yang pertama, berpuasa akan membuat perbedaan yang ajaib dari Tuhan. Seperti Yesaya digenapi luar biasa. Ada perbedaan selama dunia ini sedang dalam kegelapan. Bangsa-bangsa dalam kegelapan semua, saudara. Tapi ada perbedaan bagi anak-anak Tuhan. Oh, terang Tuhan datang, tetap terang. Sekalipun hidup di lingkungan yang gelap, orang-orang tetap terang, tetap sukacita, tetap diberkati, tetap hidup penuh kemenangan, bahkan jadi berkat, bahkan berita Injil, selamatkan banyak jiwa, diberkati jadi berkat. Perbedaan, karena Tuhan ingin itu jadi luar biasa. 1 Raja-Raja 17 ayat 10 dan seterusnya. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Ini Elia, ya. Ia sampai di pintu gerbang kota itu. Tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Saudara, ketika perempuan itu pergi, saudara, lalu diambilnya, setelah perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saat itu Elia disuruh Tuhan datang pada janda Sarfat ini. Sampai dia tadi minta disediakan minum dan roti. Dia berkata, nggak ada roti, aku hanya punya sedikit tepung dan minyak. Ini sedang cari kayu api, mau buat roti, lalu aku dan anakku makan. Setelah itu nggak ada makan lagi, mati. Mungkin ada di antara saudara mengalami resesi saat ini. Saudara sudah habis-habisan. Mungkin habis dana saudara, mungkin habis banyak saudara, sampai habis pengharapan saudara, sampai habis iman saudara, atau apapun lah saudara, kesempatannya habis saudara. Saudara sudah mikir hancur, sudah gak ada pengharapan lagi, seperti perempuan ini gitu saudara. Saudara lihat apa yang katakan Elia. Tetapi Elia berkata padanya, janganlah takut, janganlah takut. Janganlah takut kalau ada yang mengalami seperti ini, saudara. Ya, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawa kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel,
tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Kalau saudara bisa perhatikan apa yang dikatakan oleh Elia, bisa sama seperti ini. Elia berkata, jangan takut, tidak akan mati. Buatlah, tapi berikan padaku dulu. Engkau rela lapar dulu, nggak makan dulu. Nunda makannya, buat lagi. Berikan padaku untuk pekerjaan Tuhan, supaya nanti kau ngalami mujizat. Kalau kau lakukan seperti itu, tepung nggak akan habis, minyak tidak akan habis. Saudara, itu bisa bicara saat ini, saudara. Tuhan mau mengadakan mujizat. Tuhan menyuruh puasa supaya kuasa datang. Mujizat bisa terjadi, saudara. Perbedaan, dunia gelap, tapi kita terang. Bangsa-bangsa dekat, tapi kita bersukacita dalam Tuhan. Doa puasa, tunda makan dulu, nggak makan dulu. Hentikan pekerjaan Tuhan. Ayo kita puasa supaya Tuhan berkarya, supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Lawatan Roh Kudus menjadi nyata. Yesaya 60 digenapi. Berkata, karena akan ada mujizat, tidak akan habis. Itu luar biasa sekali. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Dan waktu berani percaya, nggak makan dulu. Dan lakukan seperti itu, saudara. Lakukan firman Tuhan, kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Tepung tidak bisa habis, minyak tidak habis banyak. Saat itu saudara harus tahu terjadi perbedaan. Orang kaya saja sedang kelaparan, karena saat itu sedang kelaparan panjang. 3,5 tahun gak pernah hujan. Semua kelaparan, saudara. Sampai orang bingung semua. Tapi dia janda miskin mengalami perbedaan. Dia tidak pernah kelaparan. Dia kecukupan. Kuasa Tuhan terjadi. Saya ajak setiap saudara berani imani. Waktu firman Tuhan disampaikan, amin. Imani. Saudara seperti tadi, toga. Saudara katakan, amin. Aku percaya. Angkatan, amin Tuhan. Terjadi. Aku percaya. Aku akan lakukan. Pasti terjadi. Betul. Itu sudah. Jangan diam saja. Dengar ya. Saudara yang sukanya diam saja, belum tentu ngalami. Karena tadi saya katakan, semua yang disediakan Tuhan, itu enggak otomatis. Harus diambil dengan iman. Iman adalah dasar dari semua yang kita harapkan. Pengampunan, ambil, aku terima pengampunan. Keselamatan, aku percaya, aku ambil, baru terima. Sama, janji Tuhan semua. Maka di Pondok Daud beda dengan yang dulu. Pondok Daud itu mengamini. Pondok Daud itu ekspresi, diekspresikan, diamini. Saudara tahu ya, Tuhan berkata, kita mengasihi Tuhan itu harus dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan tubuh kita, betul gak? Sama, kita mengimani harus dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, ngerti firman Tuhan, sepenuh kekuatan kita, tubuh kita, ekspresikan, amin, ucapkan amin, ada kuasa. Kita memuji Tuhan segenap hati, segenap jiwa, tahu dia besar, dan segenap kekuatan kita itu memuji, nyembah juga sama. Saudara diekspresikan, gak cukup dalam hati. Ku sembah kau dalam Ka'bah ini. Itu gak nyembah bagi Tuhan. Ya betul. Waktu kita menyatukan roh, jiwa dan tubuh kita menyembah Tuhan, itulah sampai di hadirat Tuhan. Waktu kita menginginkan sampai. Jadi saya ajak saudara bangun ibadah seperti Daud membangun ibadah. Akan terjadi perbedaan yang Tuhan katakan. Aku akan mengadakan perbedaan. Orang yang percaya dan melakukan sungguh-sungguh dengan yang tidak, beda. Yang kedua, puasa akan membuat hidup kita sangat produktif. Sangat produktif, menghasilkan banyak. Oh, saudara, banyak orang itu keliru. Aku puasa, nanti gimana kerja saya? Oh, nanti nggak bisa kerja dengan baik. Nanti hasilnya turun. Nanti mikirnya produktifnya hilang, malah berkurang, keliru. Secara
Ya saudara, matematika benar saudara. 5 tambah 2, 7. Kalau 5 dikurangi 2, tinggal 3. 2 dikurangi 5, utang 3. Itu matematika. Tapi di dalam Tuhan ada hukum yang melampaui matematika. Hukum yang bisa melampaui hukum alam. 5 tambah 2 bisa 10.000 lebih. Betul saudara. Itu sesuatu yang harus kita ketahui. Kita itu saudara adalah orang-orang yang di dalam Tuhan secara roh. Yang kita harus hidup secara supernatural. Jangan hidup secara natural. Jangan hidup secara lahiriah saja. Ada roh Allah di dalam kita yang siap melakukan hal yang melampaui akal, yang melampaui matematika, yang buat kita melakukan hal yang tidak masuk akal, melampaui keadaan. Ulangan 9 ayat 9 sampai 10. Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh-loh batu, loh-loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, maka aku ini Musa saudara tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Tuhan memberikan kepadaku 2 loh batu yang ditulis jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu, di tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Saudara bisa bayangkan, Musa itu sedang punya tugas bawa 2 juta umat Allah keluar dari perbudakan Mesir. Dia harus mimpin 2 juta orang yang tegar tengkuk di padang gurun. Saudara bisa bayangkan sulitnya seperti apa, repotnya seperti apa. Tapi dia tahu saudara, dengan kekuatan sendiri dia malah gak bisa. Justru waktu dia lewat Gunung Sinai, dia naik dulu. Dia cari kekuatan. Dia cari duluan 40 hari, 40 malam. Musa berkata, justru dia dapat firman, justru dia dapat pengharapan. Waktu dia turun, mukanya bersinar. Orang kaget gitu saudara. Dan ternyata itu yang membuat Musa justru punya kekuatan untuk memimpin 2 juta orang lebih. Dia punya kemampuannya bertambah, hikmatnya bertambah, pengurapannya bertambah, penyertaan Allah bertambah, kuasa menjadi bertambah. Dia jadi lebih potensi. Betul, betul. Banyak orang keliru. Puasa nanti tidak bisa kerja, nggak produktif, itu keliru. Itu benar kalau hanya secara natural. Itu benar kalau hanya secara matematika. Tapi Tuhan kita melampaui matematika. Dan dia juga sama, saudara. Dia menjadi orang kedua setelah raja. Semua urusan tanggung jawabnya Daniel. Urus semua. Dia sangat sibuk, saudara. Tapi dia terkenal dengan doa puasanya. Doa puasanya. Yang 3 hari sekali dia doa puasanya. Yang terkenal 21 hari doa puasa Daniel, saudara. Dan ternyata tidak membuat prestasinya turun. Justru naik sampai melampaui semua pejabat. Lebih daripada semua pejabat. Lebih produktif, lebih berhikmat, lebih hebat, lebih disertai Tuhan. Bahkan waktu dijebak masuk gua singa, mulut singa tidak bisa merekam dia. Betul? Jangan salah. Tuhan perintahkan itu enggak pernah merugikan kita. Itu keuntungan kita. Kalau saudara tahu, saudara akan bersuka cita untuk berdoa puasa. Ini justru membuat saya lebih lagi potensi, lebih lagi produktif. Yang ketiga, berpuasa sanggup membalikkan keadaan. Malah dibalik, harusnya hancur-cur, tapi malah terus saudara dibangun luar biasa. Harusnya terus turun sampai jadi buntut, dibalik oleh Tuhan. Naik, jadi kepala, dan terus naik, dan jadi pembalikan. Ester 4 ayat 15-16. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Ini 2 puasa terus. Yang biasanya kan sampai sore, betul sore ya. Ini enggak, ini terus sampai sore, sampai besok, sampai terus sore. 3 hari full.
Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja sesungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Ya kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ceritanya saat itu ada Haman yang benci dengan orang Yahudi, lalu memujuk raja, dan akhirnya raja terbujuk buat undang-undang. Tanggal 13 bulan Adar, orang Yahudi akan dibantai semua, akan dijarah, ya, dibantai, dihabisin, dilenyapkan bangsa itu di negeri itu, saudara. Mordekai datang pada Ester, Ester, tolong temui raja, bela bangsamu. Ester berkata, aku tidak bisa, ada aturan. Kalau tidak dipanggil nggak boleh datang sendiri. Nekat datang raja nggak berkenan, bunuh mati, nggak mungkin aku. Tapi Mordekai ingatkan Ester, untuk itulah engkau diangkat Tuhan jadi ratu. Artinya Tuhan itu tempatkan kita dimanapun ada tujuannya. Ester tempatkan jadi ratu. Tugasnya apa? Temui raja, bela bangsanya. Dia punya kedudukan untuk bisa ketemu dengan raja, karena dia istrinya raja. Betul nggak? Dia ratu. Pakai, ayo, panggilanmu, kesempatan, kedudukan yang Tuhan berikan. Bicara pada setiap kita semua. Saudara yang jadi pengusaha, di situ tugas saudara untuk jadi terang, jadi berkat. Ya, karyawan pokok bekerja di dunia usaha, di situ ladang saudara. Saudara jadi terang, saudara jadi berkat, saudara selamatkan. Di dunia usaha, saudara yang di dunia kedokteran, di situ panggil saudara, pakai profesi saudara, kepada yang saudara jadi berkat. Di dunia kedokteran, sehingga jadi terang, sehingga jadi berkat. Banyak orang diselamatkan melalui kedokteran. Saudara dunia pendidikan, saudara di dunia pemerintahan, punya jabatan seperti Ester, ada panggilan. Saudara tahu di mana saudara berada, ada tugas dari Tuhan. Kalau engkau berani lakukan mandat Tuhan, yang kadang-kadang lu risiko, nanti gimana bawa nama Tuhan. Kalau saudara takut bawa nama Tuhan, ya Tuhan tidak sertai saudara. Bawa nama Tuhan aja malu kok, betul gak saudara? Ester diingatkan, Ester, engkau enggak melakukan, engkau ditinggal Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun, tapi engkau akan ikut mati bersama kejadian itu. Ester sadar, gerakan. Ya, Ester tahu ada kuasa, seperti yang kata Tuhan Yesus. Jenis ini harus diatasi dengan doa puasa. Karena doa puasa ada kuasa yang luar biasa, yang dengan cara lain gak bisa. Doa puasa, maka bisa. Dan digerakkan semua ikut doa puasa. Dia sendiri doa puasa. Apa yang terjadi? Ester 9 ayat 1. Dalam bulan ke-12, yaitu bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan. Pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Sebaliknya terjadi. Mereka bukan dijarah, mereka dapat banyak jarahan. Mereka bukan dibantai, yang ingin membantai oleh rajanya digantung. Terjadi sebaliknya. Terjadi sebaliknya. Terjadi sebaliknya. Kalau saudara dalam keadaan seperti itu, terus saudara akan dibantai, saudara akan dihancurkan, saudara akan dihabisi. Saudara jangan benci, saudara jangan takut. Musuh kita roh-roh jadi ujara. Betul, gunakan seperti Ester. Doa, puasa, doa, puasa. Ada pembalikan, ada pembalikan. Dia memperlakukan saudara terus, ada pembalikan. Nanti dia yang dipermalukan, ada pembalikan. Saudara, dia diinjak terus. Nanti Tuhan yang menghakiminya, Tuhan yang berkarya, akan ada pembalikan. Ada satu jemaat namanya Sari, ya, dia diberkati oleh doa puasa. Dia ngalami dulu diberkati, tapi malah lupa dengan Tuhan. Hanya Tuhan izinkan habis, sampai semua modal uang habis, mobil habis, rumah habis. Hanya dia ada yang ngajak untuk ke gereja kita. Dia mulai tekun, saudara. Oh, ikut setiap ibadah. Lalu waktu ibadah dia dengar Bunita sedang bersaksi. Itu waktu sedang gerakan doa puasa 40 hari. Oleh Bunita disambung sampai 100 hari. Ada kuasa. Itu jadi rema. Dia mulai bangkit doa puasa.
dia mulai lebih lagi ke Pondok Daud. Waktu dia doa puasa Pondok Daud, tiba-tiba dapat rema. Musa dapat tadi firman, dapat rema. Tuhan berkata, perkataan pada suamimu keluar dari pekerjaan. Karena di tempat kerjanya banyak orang gak baik. Takutnya nanti terpengaruh jadi gak baik. Wah sulit saudara, gak ada apa-apa kok disuruh keluar. Suaminya sulit juga. Tapi akhirnya suaminya ya sudah, karena kata Tuhan. Setelah keluar tetap imani janji Tuhan pasti. Rencana Tuhan pasti. Tuhan berkata pasti. Tiba-tiba ada temannya cari dia, sedang butuh orang untuk bisa dipercaya. Lalu ikut temannya itu, gajinya 3 kali lipat. Bukan naik 10%, bukan naik 20%, bukan 50%, 3 kali 4. Setelah berapa bulan, sekarang dia berkata 15 kali lipat. Gak masuk akal. Saudara percaya, saat ini Tuhan gerakkan gereja kita doa puasa. Saudara dengar kesempatan. Saat doa puasa raya, saudara dengar ya. Saudara itu lebih ringan. Kenapa? Sedang ada firman yang menguatkan. Satu dengan lain saling menguatkan. Oh kalau bersama-sama itu api itu lebih besar saudara. Oh saudara lebih mudah. Saat bersama-sama. Mumpung ada puasa raya. Sendirian lebih berat lah. Selain itu kuasanya jauh lebih besar. Saat kita bersama-sama. Imamat 26 ayat 8. 5 orang dari antara kamu akan mengejar 100. Artinya 1 orang kalahkan 20. Dan 100 orang dari antara kamu mengejar selaksa. Artinya saudara selaksa itu 10.000. Jadi 1 orang kekuatannya tambah jadi 100 kali. Saudara bisa kalahkan 1 orang, kalahkan 100 orang. Saudara kalau bersatu. Dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang, firman, roh, tepuk tangan yang meriah. Jadi bersama-sama itu luar biasa sekali kesempatan. Jangan buang sia-sia. Lalu saya mau tambah satu. Yang kemarin Tuhan katakan dalam hati saya percaya ini rema. Saudara tangkap sungguh-sungguh. Gunakan doa puasa kali ini untuk membangun hubungan kita lebih dekat, lebih akrab, lebih intim dengan Tuhan. Saudara dengar ya. Tuhan katakan kali ini gunakan doa puasa ini untuk kita lebih dekat, lebih akrab, lebih intim dengan Tuhan. Tuhan berkata seperti itu. Kenapa? Doa puasa kan memang membangun manusia roh, kalahkan daging. Tapi saudara dengar ya, Tuhan bukakan yang dulu nggak terlalu terpikirkan. Ternyata hubungan intim dengan Tuhan itu melampaui semuanya. Belajar firman Tuhan penting, saudara. Rajin penting, saudara. Ada dukungan orang yang penting, saudara. Tapi dengar. Hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang akrab, itu melampaui saya. Waktu kita bangun hubungan yang intim, kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita lebih kenal hatinya Tuhan. Apa yang disukai oleh Tuhan. Benar? Waktu kita bangun hubungan intim dengan Tuhan, kita itu lebih peka. Lebih sering Tuhan bicara. Lebih banyak dapat rema. Betul gak? Waktu kita bangun hubungan yang dekat intim, sahabat karibnya Tuhan. Saudara dengar ya. Yang harusnya umum gak akan dikabulkan, tapi tetap dia dikabulkan. Lah temanku dekat kok, gimana lagi? Tetap kita bangun hubungan intim, kita jadi orang yang dipilih, yang disukai, yang dapat kasih karunia. Kalau sudah kasih karunia itu sudah melampaui yang lain. Kau bisa dengan pandaianmu itu, tapi tetap terbatas. Tapi kasih karunia sudah enggak terbatas. Engkau enggak bisa dibuat bisa. Engkau enggak punya dibuat punya. Engkau saudara enggak terpilih dibuat terpilih oleh Tuhan. Dengar, ini penting sekali. Maka saya mau ngajarkan juga nanti Rabu, Kamis, Jumat tentang bangun hubungan yang intim, yang akrab dengan Tuhan. Itu dahsyat, itu luar biasa. Saudara lihat semua di Alkitab. Daud itu kuncinya hanya itu. Mau ngandalkan apa Daud? Daud itu hanya karena dia suka dekat dengan Tuhan, karena dia akrab dengan Tuhan, karena dia intim dengan Tuhan. Itu saja yang buat dia alami semuanya itu karena itu. Saudara lihat Musa, Tuhan berkata ini sahabatku. Tuhan aja berkata ini sahabatku. Oh luar biasa. Itu sebabnya dipilih, disertai, mengalami semua karena hubungannya.
Orang yang hubungannya dekat dengan presiden dan tidak, beda. Orang yang hubungannya dekat dengan pimpinan dan tidak, dekat dengan orang tua dan tidak, beda. Ayo saatnya bangun, pakai saat ini. Saudara akan lihat kuasa Tuhan. Ada kuasa yang dahsyat, ada kuasa yang dahsyat yang dilakukan Tuhan. Saya rindu mendoakan saudara yang saudara tangkap firman ini, saudara mau ambil firman ini, saudara mau melangkah. Ya, saya rindu doakan supaya Tuhan beri pertolongan, beri kekuatan, beri tuntunan. Bahkan saudara temukan kasih karunia Tuhan, hubungan yang dekat, bahkan kuasa itu nyata. Yang saudara rindu didoakan berdiri. Saya ingin doakan setiap saudara yang merasa butuh pertolongan Tuhan, karena saudara mau melangkah, saudara minta pertolongan, minta kekuatan. Orala pasakarala. Kami bersyukur Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah-Mu. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang nyata, kuasa-Mu nyata, kasih-Mu nyata, tuntunan-Mu nyata Tuhan. Firman kebenaran firman-Mu nyata Tuhan. Oh, Engkau berfirman supaya kami doa puasa, karena Tuhan melakukan yang besar untuk tahun ini. Tuhan, karena Engkau ingin kami menjadi dewasa, menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Oh, kalahkan masalah, kalahkan godaan, jadi terang, jadi berkat. Tuhan, Hamba-Mu bawa setiap jemaat, baik yang onset maupun yang online, yang saat ini rindu melangkah, menanggapi panggilan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, berilah pengurapan, berilah kemampuan, berilah pertolongan, berilah keberhasilan, berilah hikmat, berilah rema yang daripada Tuhan, berilah pewahyuan Tuhan. Oh, beri kuasa yang daripada Tuhan. Tuhan sediakan menaikan keputusan ini. Tuhan sediakan terus akan backup. Tuhan sediakan terus tolong. Bisa lakukan doa puasa dengan baik sampai selesai. Ada pengurapan-Mu Tuhan. Berikan pengurapan Tuhan, berikan meter ilahi, pertolongan-Mu Tuhan. Maka dalam nama Tuhan Yesus, oh Tuhan, aku imbatasikan pengurapan untuk doa puasa, pengurapan daripada Tuhan, oh kemampuan yang daripada Tuhan, tuntunan yang daripada Tuhan. Oh, setiap anak-anak Tuhan bangkit dalam doa puasa, bangkit dalam manusia rohnya, bangkit untuk menjadi pahlawan-pahlawan. Oh, mengalami lambatan Roh Kudus, menjadi penuai yang luar biasa. Terima pengurapan, ambil tindakan profetik saudara. Terima. Katakan aku terima mandat Tuhan, panggilan Tuhan untuk doa puasa. Aku terima Tuhan, oh pengurapan-Mu, kekuatan-Mu, tuntunan-Mu, kemampuan doa puasa. Aku terima kekuatan, kemampuan. Aku terima Tuhan, tuntunan-Mu. Oh Tuhan, pewahyuan, rema, hal yang ilahi. Dalam nama Tuhan, kami terima. Ambil tindakan saudara. Jangan diam saja saudara. Segala yang disediakan oleh Tuhan tidak otomatis, harus kita terima dengan iman. Jangan lewatkan saudara. Sayang saudara, terima dengan iman. Ambil tindakan, terima dengan roh saudara, hati saudara, terima dengan jiwa pengertian, terima dengan kekuatan tubuhmu. Ada ekspresi yang kau lakukan tuh, terima. Oh, setiap jemaat terima pengurapan daripada Tuhan untuk puasa. Oh, yang onset, yang oleh, terima pengurapan, terima kekuatan, terima mandat, terima pertolongan, terima tuntunan Roh Kudus, terima karya Tuhan. Dibangkitkan, oh, menjadi pahlawan, dibangkitkan jadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kemenangan. Menang dalam perjuangan studinya, menang dalam membangun rumah tangganya, menang di dalam membangun pekerjaannya, keuangannya, pelayanannya, menang dalam membangun kelompok set, menang dalam selamatkan jiwa. Terima. Roh Kudus, Engkau yang mencurahkan pengurapan-Mu, kekuatan daripada-Mu. Kami percaya ada kuasa yang diberikan oleh Tuhan, ada kuasa
yang akan mengalir. Ada kuasa, ada kuasa. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Dalam doa puasa ada kuasa. Kami amini firman-Mu. Kami terima mandat-Mu. Kami melangkah dalam ketaatan. Kami berjalan dalam tuntunan-Mu. Tuhan, kami terima penyertaan. Tuhan, buat kami berhasil. Tuhan, buat kami berhasil. Dibangkitkan sungguh-sungguh lawatan-Mu Tuhan. Ada kuasa-Mu yang Kau nyatakan, yang bekerja, yang bergerak pada saat ini. Ada terobosan-terobosan, ada breakthrough, ada kebangunan rohani, ada kuasa Tuhan yang nyata. Kira lapasa para lapasanga, ora lapasa para. Kira lapasa. Kami tahu Tuhan, ada kuasa yang dahsyat. Kami percaya ada kuasa yang dahsyat. Katakan bersama, ada kuasa yang dahsyat. Dalam doa puasa ada kuasa. 1, 2, 3, ada kuasa daripada Tuhan. Kita pujikan saudara, praktekkan saudara. Ya, sungguh-sungguh ekspresi di Bado Daud, saudara. Ada kuasa, imani. Ya, praktekkan saudara. Oh, praktekkan toda saudara. Amin, ada kuasa. Kota benteng perlindungan. Oh, angkat tangannya saudara, percaya. Kuasa Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segalanya. Ada kuasa, oh ada kuasa. Oh, katakan dengan yakin saudara. Oh, Engkau yang mulia, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesus. Pujikan pujian termulia di bumi di surga, keyakinan kita ekspresikan selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa sekali lagi. Yesus, haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa sekali lagi. Haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segalanya. Ada kuasa dalam. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Teriakan ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa. Ada kuasa. Terima kasih Tuhan.
Kami bangga punya Allah seperti Kau. Kami akan pulang Tuhan dengan rema firman-Mu. Kami akan pulang Tuhan sebagai pelaku firman. Kami akan pulang Tuhan membawa semua pengurapan kuasa, bahkan pertolongan-Mu sendiri. Firman-Mu jadi kenyataan. Firman-Mu kami taati Tuhan. Ada kuasa hidup penuh kemenangan. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara Tuhan. Amin. Diberkati dengan pujian seperti Daud memuji. Amin. Diberkati berdoa puasa sungguh-sungguh. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Kesehatanmu. Amin. Pertumbuhan iman rohanimu. Amin. Kesaksian pelayananmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Amin. Masa depanmu. Amin. Segenap kehidupanmu. Amin. Keuanganmu. Amin. Diberkati dan jadilah berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Engkau Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati kata bersama. Amin.